Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Wardani, NPM 20030404007, jurusan Manajemen Haji dan Umroh semester 2. Dengan video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Fikih Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran tentang lingkungan hidup. Surat yang tercantum dari judul tersebut yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 56-58 yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-A'raf adalah surat yang ke-7, terdiri dari 206 ayat, termasuk golongan ayat-ayat Makkiyah. Surat ini termasuk surat As-Sab'ut-Tiwal atau 7 surat yang panjang. Dinamakan Al-A'raf karena perkataan Al-A'raf yang terdapat dalam ayat 46 yang mengemukakan tentang keadaan orang-orang yang berada di atas Al-A'raf, yaitu tempat yang tertinggi di batas surga dan neraka. Pada Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56, Allah melarang manusia untuk berbuat kerusakan, baik di darat, di laut, di udara, bahkan di mana saja. Karena kerusakan yang disebabkan ulah manusia itu akan membahayakan pada tata kehidupan manusia sendiri, seperti kerusakan tata lingkungan alam, pencemaran udara, dan bencana-bencana alam lainnya. Adapun isi kandungan ayat tersebut yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kepada manusia untuk berbuat kerusakan di bumi, tetapi sebaliknya disuruh berdoa agar menjadi orang yang baik atau muhsinin. Karena rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang dapat mengatur angin yang membawa mendung sehingga turun hujan. Dengan air hujan itu dapat menumbuhkan tanaman-tanaman sehingga dapat berbuah. Begitu pula dengan hujan itu dapat berguna untuk semua makhluk yang ada di bumi. Kemahakuasaan Allah itu, Dia juga dapat menghidupkan orang-orang yang telah mati besuk pada hari kiamat, seperti menghidupkan bumi yang tandus, kemudian turun hujan sehingga tumbuh tanaman-tanamannya dan berbuah. Suruhan agar manusia mau bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Di tanah yang subur akan tumbuh tanaman yang baik, sedangkan tanah yang tandus tidak akan tumbuh tanamannya, melainkan merana. Hal yang demikian itu sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat 57-58, Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada umat manusia yang meniupkan angin sehingga turun hujan. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tanah yang di hulunya kering dan tandus menjadi subur sebab mendapat rahmat dari Allah itu, sehingga tumbuh-tumbuhan jadi hidup subur dan berbuah.
Telur-telur ikan yang menempel di tanah bisa menetas menjadi ikan-ikan besar yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Begitu Allah mengibaratkan besuk, pada hari kiamat Allah akan menghidupkan manusia kembali seperti hidupnya tumbuh-tumbuhan ketika turun hujan. Bagi kaum yang beriman, mereka meyakininya dengan sepenuh hati dan menjadikan dirinya menjadi muhsinin, yaitu manusia yang senantiasa berbuat kebaikan, dan syakirin, yaitu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan pada ayat di atas adalah larangan untuk berbuat kerusakan di atas bumi. Kerusakan yang dimaksud adalah berhubungan dengan berbagai bentuk kerusakan, seperti pembunuhan, perusakan keturunan, akal, dan agama. Sedangkan yang dimaksud dengan kata ba'da islahiha adalah setelah Allah memperbaiki penciptaannya sesuai dengan peruntukannya bagi kemanfaatan makhluk dan kemaslahatan orang-orang mukallaf. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.